Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala ba'dal ayyami ala ba'din wa faddala ba'dash shuhuri ala ba'din wa faddalana ala katsirin mimman khalaq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini, tak henti-hentinya kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Semoga kesediaan kita untuk hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala di masjid yang mulia ini menjadi pertanda bahwa kita dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Tema khutbah kita pada siang hari ini adalah keutamaan bulan Rajab. Bulan Rajab adalah termasuk bulan-bulan haram yang 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah, bahwa jumlah bulan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 12, dan minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada bulan-bulan yang dimuliakan. Dan Rasulullah kemudian menjelaskan bahwa 4 bulan yang menjadi ashhurun hurum itu adalah 3 bulan yang berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram, serta 1 bulan yang terpisah dari 3 bulan yang lainnya, yaitu Rajabu Mudhar. Rajab artinya adalah bulan yang diagungkan. Mudhar artinya adalah kabilah Mudhar, keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Artinya, kenapa disebut oleh Rasulullah dengan Rajabu Mudhar? Karena kabilah inilah yang memberikan penghormatan kepada bulan Rajab, di mana mereka ketika memasuki bulan-bulan haram, khususnya bulan Rajab, maka mereka meninggalkan aktivitas perangnya. Bulan Rajab juga memiliki nama yang sangat banyak. Para ulama mengatakan ada 18 nama. Di antaranya adalah Al-Asam, artinya yang tuli. Karena di bulan Rajab orang tidak lagi mendengar suara-suara pedang yang sedang berkecamuk. Juga Al-Asab, yang berlimpah rahmat, karena pada bulan Rajab Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat yang begitu banyak kepada umat Islam. Lalu apa keutamaan bagi kita ketika kita berada di bulan Rajab? Apa yang mesti kita lakukan? Para ulama mengatakan bahwa tidak ada hadis-hadis yang secara khusus memberikan keutamaan kepada bulan Rajab, kecuali keutamaan bulan Rajab tidak terpisah dengan keutamaan bulan-bulan haram. Maka ditemukannya banyak hadis, banyak riwayat yang menyebutkan adanya perintah secara khusus untuk beribadah di bulan Rajab. Maka setelah diteliti oleh para ulama, hadis-hadis tersebut tidak sampai kepada derajat hadis yang bisa dijadikan hujjah. Oleh karenanya kita perlu mengetahui apa saja yang mesti kita lakukan. Yang pertama adalah hendaknya kita meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan kezaliman. Meskipun di bulan-bulan yang lain kita diperintahkan untuk meninggalkan kezaliman dan kemaksiatan, akan tetapi keberadaan kita di bulan-bulan haram, termasuk di dalamnya adalah bulan Rajab, maka hendaknya kita dapat seminimal mungkin untuk bisa
ya semaksimal mungkin untuk bisa meninggalkan kemaksiatan dan kezaliman tersebut. Karena di dalam ayat yang tadi saya bacakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala tadzlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian melakukan kezaliman terhadap diri kalian sendiri. Ini tentu bukan berarti kemudian di bulan-bulan yang lain kita boleh melakukan kezaliman, tetapi kata para ulama, melakukan kemaksiatan, melakukan kezaliman di bulan-bulan haram, termasuk di dalamnya adalah bulan Rajab, maka hukuman dan dosa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berlipat ganda. Demikian pula sebaliknya, bulan Rajab dan bulan-bulan haram yang lainnya adalah bulan di mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amal-amal kebaikan. Apapun amal kebaikan, apakah ibadah mahdhah atau ibadah yang ghairu mahdhah, maka semuanya menjadi bagian dari aktivitas ibadah kita yang perlu kita lakukan ketika kita berada di bulan-bulan haram. Dan para ulama mengatakan orang-orang yang melakukan ibadah di bulan-bulan haram, maka mereka akan mendapatkan pahala yang berlipat sebagaimana mereka dilipat gandakan dosa dan hukuman bagi mereka yang melakukan perbuatan maksiat di bulan-bulan tersebut. Kemudian juga secara spesifik hendaknya kita memperbanyak ibadah puasa, karena bulan Rajab tidak jauh dari bulan Ramadan, sehingga kita perlu beradaptasi, mulai mengerjakan ibadah puasa yang saat ini kita akui bahwa kita jarang sekali melakukan ibadah puasa. Sekalipun kita tidak melakukannya dengan jumlah yang banyak sebagaimana di bulan Sya'ban dan bulan Ramadan, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus memerintahkan kepada kita ketika kita berada di bulan haram, sum minal hurumi watruk, berpuasalah kalian di bulan-bulan haram dan tinggalkanlah puasa. Artinya tidak sebulan full kita melakukan ibadah puasa, tetapi jangan kemudian kita meninggalkan sama sekali ibadah puasa. Hendaknya ibadah-ibadah sunnah Senin, Kemis, Ayyamul Bid adalah ibadah-ibadah sunnah puasa sunnah yang mestinya menjadi perhatian bagi kita. Begitu pula ibadah yang lain, tentu ibadah sholat, baca Quran, sedekah, membantu orang dan lain sebagainya adalah bagian dari amal-amal ibadah yang perlu mendapatkan perhatian dari kita. Selain itu kemudian juga kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan dari salafun as-salih, diriwayatkan dari Ibnu Umar, Abdullah ibnu Umar pernah mengatakan, khamsu layalin la yuraddu fihinna du'a. Ada 5 malam di mana doa tidak akan ditolak, yaitu Lailatul Jum'ah, malam Jumat, wa awwalu lailatin min Rajab, yaitu malam pertama di bulan Rajab, wa Lailatul nisfi min Sya'ban, malam pertengahan di bulan Sya'ban, wa Lailatul Id, yaitu malam Idul Adha dan Idul Fitri, wa Lailatul Nahr, dan malam penyembelihan korban yaitu Idul Adha. Ini kata Abdullah ibnu Umar yang mengatakan bahwa 5 malam inilah menjadi malam di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita. Demikian pula disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, menyebutkan hal yang sama, 5 malam yang akan kabulkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melihat ada sebagian masyarakat kita yang melakukan ibadah dan ritual secara khusus, seperti ada yang mengungkapkan yang disebut dengan sholatul raghaib, sholat 12 rakaat, sholat sunnah 12 rakaat yang dilaksanakan ba'da maghrib sampai isya dengan bacaan secara khusus. Maka dalil yang menyatakan tentang kesunahan sholat raghaib ini ternyata tidak memiliki sanad yang kuat, sehingga bukan berarti kemudian kita dilarang mengerjakan sholat, tetapi kita tetap dibolehkan untuk mengerjakan ibadah sholat kapan saja selama tidak berada di waktu-waktu yang dilarang. Maka kita diperintahkan untuk memperbanyak ibadah, diantaranya adalah ibadah sholat. Seperti misalnya ada satu riwayat yang dijadikan oleh sebagian para masyarakat kita untuk melakukannya adalah
man shalla al-maghriba fi awwali lailatin min Rajab. Siapa yang salat maghrib di awal malam di bulan Rajab, thumma shalla ba'daha, kemudian salat setelahnya 20 rakaatan, 20 rakaat. Yaqra fi kulli raka'atin, setiap rakaat dia membaca Fatihatul Kitab wa qul huwallahu ahad, wa yusallim fihinna 10 taslimatin, kemudian mengucapkan salam 10 kali, yaitu setiap 2 rakaat mengucapkan salam, maka hafizallahu fi nafsihi wa ahlihi wa walidihi wa malihi, maka Allah akan menjaga dirinya, keluarganya, hartanya dan anaknya. Wa ujira min adzabil qabr, dan ia akan dilindungi dari adab kubur. Wa jaza 'ala sirati kal barqi bi ghairi hisabin wala adab, ia akan melewati sirat seperti kilat tanpa ada hisab dan tanpa adab. Ternyata hadis ini yang banyak diungkapkan oleh sebagian masyarakat kita ternyata tidak memiliki derajat yang sahih. Maka kita kembali kepada keutamaan bulan Rajab dan keutamaan bulan-bulan haram yang lainnya, di mana kita diperintahkan untuk memperbanyak ibadah dengan berbagai macam bentuknya, serta kita dilarang untuk melakukan kezaliman dan kemaksiatan, karena kemaksiatan yang kita lakukan di bulan-bulan haram akan dilipat gandakan hukumannya, dan orang yang melakukan amal soleh di dalamnya akan dilipat gandakan pahalanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan Rajab maka beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Demikian khutbah yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.